Halo anak-anak, pada video ini kita akan mempelajari materi tentang teks eksplanasi. Apakah cuaca di sekitar rumah kalian kemarin hujan? Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita temuin. Pernahkah kalian membaca sebuah teks mengenai fenomena alam? Apa hubungan antara fenomena alam dengan teks eksplanasi? Kita akan bahas itu pada materi ini. Apa itu teks eksplanasi? Mengapa berkaitan dengan fenomena alam? Teks eksplanasi adalah teks yang berfungsi menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena secara runtut, logis, dan berdasarkan fakta. Teks ini memaparkan bagaimana dan mengapa suatu kejadian dapat terjadi, baik yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, budaya, maupun peristiwa lain di sekitar kita. Disebut berkaitan dengan fenomena alam karena jenis fenomena ini paling sering dijelaskan secara ilmiah, seperti hujan, gempa, pelangi, gunung meletus, dan lainnya, sehingga sesuai dengan sifat teks eksplanasi yang menekankan penjelasan sebab akibat secara objektif. Tujuan utama teks eksplanasi adalah memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai proses atau mekanisme sebuah peristiwa sehingga pembaca mengetahui alasan terjadinya dan cara kerjanya. Melalui teks eksplanasi, pembaca diharapkan memperoleh wawasan ilmiah, menumbuhkan rasa ingin tahu, serta mampu melihat suatu fenomena secara lebih kritis dan logis. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi menunjukkan karakteristik yang membedakan teks ini dari jenis teks lainnya. Pertama, teks eksplanasi memiliki struktur yang jelas, yakni dimulai dengan pernyataan umum, diikuti urutan sebab akibat, dan diakhiri interpretasi sehingga alur penjelasan lebih mudah dipahami. Kedua, informasi yang disajikan bersifat faktual, artinya berdasarkan data, peristiwa, atau fenomena nyata yang benar-benar terjadi. Ketiga, isi teks cenderung bersifat ilmiah, karena penjelasan yang diberikan menggunakan pendekatan keilmuan, baik dalam bidang sains, sosial, maupun budaya. Keempat, teks eksplanasi bersifat informatif, tidak bertujuan memengaruhi pembaca, melainkan memberikan penjelasan secara objektif mengenai suatu peristiwa. Dengan ciri-ciri tersebut, teks eksplanasi menjadi jenis teks yang mampu memberikan pengetahuan yang jelas, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian utama yang saling berkaitan untuk menjelaskan suatu fenomena secara runtut dan logis. Pertama, bagian pernyataan umum berisi pengenalan tentang fenomena yang akan dibahas, seperti asal mula, definisi, atau gambaran umum mengenai peristiwa tersebut. Bagian ini membantu pembaca memahami konteks sebelum masuk ke penjelasan yang lebih rinci. Kedua, bagian urutan sebab akibat memuat penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena secara berurutan, mulai dari penyebab, tahapan kejadian, hingga akibat yang ditimbulkan. Bagian ini merupakan inti dari teks eksplanasi karena menjelaskan hubungan kausal secara jelas dan sistematis. Ketiga, bagian interpretasi berisi simpulan atau pandangan akhir penulis mengenai fenomena yang telah dibahas, bisa berupa refleksi, penegasan kembali, atau implikasi dari peristiwa tersebut. Sebagai contoh, pada teks eksplanasi tentang banjir, bagian pernyataan umum menjelaskan bahwa banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang disebabkan oleh berbagai faktor alam maupun aktivitas manusia. Pada bagian urutan sebab akibat, dijelaskan bahwa banjir dapat terjadi karena curah hujan tinggi, buruknya sistem drainase, dan penebangan hutan yang menyebabkan air tidak terserap tanah, sehingga air meluap dan menggenangi permukiman. Pada bagian interpretasi, penulis menegaskan bahwa banjir dapat diminimalkan apabila masyarakat meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan dan pemerintah memperbaiki sistem tata kelola air. Dengan demikian, ketiga struktur tersebut membentuk teks eksplanasi yang utuh, informatif, dan mudah dipahami. Setelah mengetahui apa itu teks eksplanasi, ciri-cirinya, strukturnya, dan ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi tentang pelangi berdasarkan 3 struktur utama dapat kita lihat. Yang pertama, pernyataan umum, identifikasi fenomena. Pada bagian ini, teks memberikan gambaran awal tentang apa itu pelangi. Dijelaskan bahwa pelangi adalah fenomena alam atau gejala optik dan meteorologi yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Bagian ini juga memperkenalkan ciri-ciri pelangi, yaitu memiliki 7 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, yang tersusun bersebelahan dan membentuk setengah lingkaran seperti busur.
Pernyataan umum ini membantu pembaca memahami topik sebelum masuk ke proses terjadinya pelangi. Kedua, urutan sebab akibat, proses kejadian. Bagian ini menjelaskan proses terjadinya pelangi secara runtut dari penyebab hingga hasilnya. Pertama, dijelaskan bahwa pelangi hanya dapat muncul ketika cuaca cerah dan matahari bersinar, terutama setelah hujan. Tidak seperti malam hari atau cuaca mendung, pelangi tidak tampak karena tidak adanya cahaya matahari untuk dibiaskan. Selanjutnya, dijelaskan bagaimana proses fisik terjadi, cahaya matahari memasuki tetes-tetes hujan, kemudian dibiaskan atau dibelokkan ke bagian dalam tetes air, sehingga cahaya putih terurai menjadi spektrum warna. Setelah itu, cahaya dipantulkan kembali dan keluar dari tetes air, sehingga warna-warna tersebut terlihat oleh pengamat. Penjelasan ini menunjukkan hubungan sebab akibat secara ilmiah dan berurutan. Dan yang terakhir adalah interpretasi, ulasan. Pada bagian interpretasi, teks memberikan penegasan atau kesimpulan mengenai fenomena yang telah dijabarkan. Di sini ditegaskan bahwa pelangi hanya dapat muncul jika posisi pengamat tepat, matahari harus berada di belakang pengamat, sementara tetesan air berada di depan. Ketiga titik, matahari, mata pengamat, dan pusat busur pelangi, harus berada pada satu garis lurus. Bagian ini merangkum bahwa pelangi merupakan hasil dari pembiasan cahaya oleh butiran air, dan keberadaannya dipengaruhi oleh kondisi alam tertentu. Demikian pembahasan kita terkait apa itu teks eksplanasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir anak-anak.